Begitu saya lulus 3 tahun itu, tidak 5 tahun, saya langsung dikirim ke Vatikan Roma. Saya ambil magister teologi di sana. Harusnya 3 tahun, saya selesai 1,5 tahun. Untuk ketiga kalinya saya mohon maaf kalau saya cerdas. Beberapa waktu yang lalu saya telah membuat sebuah kajian. Kajian kayak apa aja sih? Tentang Ustadz Bangun Samudra yang sedang viral. Ada 2 hal yang saya soroti, yaitu bukti apakah ia benar-benar mantan pastor dan apakah ia benar-benar lulusan terbaik S3 di Vatikan. Ada saat kita diam, ada saat kita harus menegakkan kebenaran. Nah, sebenarnya satu tulisan cukup sih. Tetapi berhubung saya mendapatkan link klarifikasi dari UBS, jariku pun ikutan gatal dan akhirnya menulis lagi. Maaf ya, beneran, saya minta maaf kalau harus ada satu tulisan lagi saya unggah di YouTube. Nah, dalam link yang saya dapatkan itu, UBS mengklarifikasi. Itu yang nambah-nambahi para penyelenggara acara. Saya tidak pernah tahu. Karena biasanya jika saya diminta ngisi, saya langsung datang, ngisi ceramah, kemudian pulang. Saya tidak pernah memperhatikan banner-banner yang terpasang. Oke, pada bagian ini UBS mengklarifikasi pendidikannya. UBS sudah jelas mengatakan dia lulusan S2 di Vatikan. Saya dulu kuliah S2 di Vatikan, namun surat ijazah, surat seminar dan lain-lain tidak punya karena sudah diambil semua. Diambil orang yang tidak bisa saya ceritakan. Saya pernah diancam mau dibunuh, tegas dia dalam link yang saya dapatkan itu. Nah, dari penjelasan ini akhirnya saya berselancar di media digital. Apakah ada sesuatu yang bisa menjadi bukti pendukung? Kok malah kayak detektif. Walau nggak cerdas, akhirnya saya bisa juga nemuin potongan pengakuan tentang pendidikan UBS ini. Begitu saya lulus 3 tahun itu, tidak 5 tahun, saya langsung dikirim ke Vatikan Roma. Saya ambil magister teologi di sana. Harusnya 3 tahun, saya selesai 1,5 tahun. Untuk ketiga kalinya saya mohon maaf kalau saya cerdas. Setidaknya UBS masih konsisten soal pendidikan S2 atau magister teologinya. Di mana? Vatikan, bukan Vacitan atau yang lain. Vatikan itu adanya di Italia sana, sebuah negara kecil. Belum pernah lihat? Sama, saya juga belum pernah lihat. Kesana juga belum pernah sih. Tapi yakinlah, di Vatikan itu nggak ada universitas apapun. Semua universitas itu adanya di Roma, bukan di Vatikan. Jadi UBS bilang S2 atau apapun tetap tidak mengingkari fakta kalau di Vatikan itu nggak ada universitas. Mau dibela kayak apapun, fakta tetap tidak berubah. Mungkin karena fakta yang tidak terbantahkan ini dipakailah jurus playing victim. Ijazahnya hilang, diambil atau diminta, pakai diancam mau dibunuh juga. Nah, pada bagian ini saya sedikit bingung. Kalau UBS pakai jurus akrobat, saya pakai jurus mabuk. Kira-kira kapan ya dokumen-dokumen itu diambil atau diminta? Mungkin karena saya pakai jurus mabuk, jadi saya nggak bisa menemukan pendukung apapun. Saya hanya nemuin kesaksian bahwa sekitar tahun 2005 UBS adalah penyiar di TVRI. UBS sendiri bilang kalau ia mendaftar ke TVRI pakai ijazah magisternya itu. Karena saya nggak cerdas, jadi nggak bisa nemuin bukti raibnya UBS itu. Malah nemuin fakta kalau ternyata ada seorang pastor yang diutus kuliah ke Vatikan, terus kembalinya ke Indonesia melamar sendiri ke TVRI. Tapi sampai tanah air, waktu saya saya pernah juga bekerja di televisi ya, di stasiun televisi milik negara. Itu saya bawa ijazah itu, katanya bagian
kepegawaian TVRI pusat bilang, iki jasa apa to iki? Iki opo iki? Apa iki Ditruk Anonika, terus apa iki Yohanes Injil? Iki gak kanggo iki nang TVRI katanya. Kon sekolah maneh kemarin. Masya Allah. Kalau yang dia katakan ini benar, luar biasa deh Keuskupan Surabaya. Maksudnya luar biasa, nggak bertanggung jawab. Masa ngirim seseorang untuk studi, begitu selesai dibiarkan berjuang sendirian. Lambok diutus ke paroki mana gitu, atau jadi misionaris di mana gitu. Lah kok malah dibiarkan sendiri sampai harus daftar ke TVRI. Sampai titik ini saya nggak bisa ngelanjutin. Saya cuma teringat petuah orang tua. Agamaiku agamane manah. Adem rasanya mendengarkan petuah-petuah dari orang tua yang bahkan tidak mengenyam pendidikan tinggi. Tapi ya itu, pakaian sang kakak demikian seksi bagi sang adik. Padahal kan pakaian seksi itu nggak boleh, bisa bikin nganu kan. Makanya sang adik selalu berjuang supaya sang kakak ngikutin sang adik. Nah, di sini butuh strategi kan, butuh siasat dan jurus rayuan kan. Jika sudah demikian, selamanya akan terjadi gejolak, holy war, mencapai segala cara untuk meraih tujuan. Apa tujuannya? You ikut aku. Berbagai jurus dan siasat suci akan dipakai, akan dilakukan untuk memenangkan pertempuran. Dan kemenangan dalam peperangan itu kan wajib. Pakai tipu-tipu boleh kok, yang penting kan menang. Masih lumayan juga sih kalau demikian ini. Lah kalau mak plekenyik menggunakan segala cara dan jurus suci, tetapi endingnya untuk memperkaya diri sendiri, kira-kira yang mana ya?